Amin. Haleluya. Haleluya. Di luar, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tema gereja kita 2021, hidup oleh iman. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Iman Mengalahkan Dunia. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya ingin kita baca ayat ini bergantian saudara. Yang ganjil pria, yang genap wanita. Pria lebih dulu, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Saudara, saya menyampaikan judul firman Tuhan lewat ayat-ayat ini, iman mengalahkan dunia. Saudara, melihat kata mengalahkan itu artinya menaklukkan. Waktu seseorang dikatakan mengalahkan, berarti dia sedang menaklukkan. Nah, berbicara mengalahkan saudara, berbicara sebuah pertempuran. Tidak ada kemenangan itu diraih tanpa ada pertempuran. Nah, berbicara mengalahkan itu berarti kemenangan. Berarti dia menang atas sebuah pertempuran. Ada usaha yang dilakukan untuk menang menghadapi pertempuran itu. Nah, siapa musuh yang kita hadapi itu? Dunia. Dunia ini adalah musuh kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini? Menaklukkan dunia ini? Dikatakan dalam ayat-ayat ini adalah iman. Iman kita yang mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Kita akan lihat dua hal dalam firman Tuhan ini saudara. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan dunia? Lalu yang kedua, bagaimana iman yang mengalahkan dunia? Kita lihat yang pertama, apakah yang dimaksud dengan dunia? Judul firman Tuhan yang saya sampaikan bagian ini, iman mengalahkan dunia. Dunia yang seperti apa saudara yang kita kalahkan? Dunia di mana satu tatanan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Suatu sistem yang ada dalam dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini yang kita lawan saudara. Tatanan-tatanan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ini yang kita lawan. Sistem-sistem dunia yang kita lawan, ini saudara. Dan kita harus menang mengalahkan semua sistem dan tatanan dunia ini. Nah, mengapa kita harus bisa mengalahkan dunia ini? Karena seluruh dunia sudah berada di bawah kendali iblis, saudara. Kalau kita membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, semua dunia berada di bawah kuasa si jahat. Karena dunia berada di bawah kuasa si jahat, semua sistem yang ada dalam dunia ini, semua tatanan yang ada di dunia dikendalikan oleh iblis. Dan kita melihat saudara, apa saja yang dilakukan di dalam hidup ini, semua menjurus kepada dosa. Semua menjurus kepada dosa. Sistem-sistem yang dibangun dalam ini, semua menjurus kepada dosa. Semua dosa, semua dosa. Dan kita harus lawan semua sistem dan tatanan yang ada di dalam dunia ini saudara. Nah, apakah yang ada di dalam dunia ini, di mana kita harus lawan dan kalahkan itu? Coba kita membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta kangkon hidup
bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa yang ada di dalam dunia ini saudara, yang harus kita kalahkan dan kita lawan. Perhatikan di sini. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kenapa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup harus kita kalahkan? Karena dia bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari dunia ini. Nah, ini yang harus kita lawan, saudara. Bagaimana kita melawannya? Dengan iman kita. Dengan iman kita bisa kalahkan dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Termasuk di dalamnya keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Apakah keinginan daging itu, saudara? Keinginan daging itu adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita, di mana hal itu sangat berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa. Ini keinginan daging, rupa-rupa yang berasal dari tubuh kita. Segala keinginan yang berasal dari tubuh kita yang berpotensi membuat kita jatuh di dalam dosa. Ini keinginan daging. Keinginan daging juga ada keinginan yang najis, yang mengenai kesenangan berdosa dan pemuasan hawa nafsu. Ini yang harus kita lawan. Kenapa? Bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari dunia ini. Rupa-rupa keinginan dari tubuh kita. Coba kita perhatikan, saudara. Setiap keinginan-keinginan yang lahir dari tubuh kita, kebanyakan menjurus kepada pemuasan hawa nafsu. Jarang keinginan yang lahir dari tubuh kita ini memuliakan Tuhan, jarang. Semua keinginan-keinginan daging, rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita, semua berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa. Dan kebanyakan keinginan yang najis, keinginan menyenangkan kesenangan berdosa, dan pemuasan hawa nafsu. Lalu bagaimana kalau kita melakukan keinginan daging ini? Kita lihat Galatia pasal 5, ayat 19-21. Saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini saudara, keinginan-keinginan daging, rupa-rupa keinginan yang lahir dari tubuh kita yang berpotensi membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau kita lakukan itu dalam kehidupan kita, kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena semua keinginan itu bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari dunia ini. Lalu yang kedua, keinginan mata. Yang ada dalam dunia yang kedua, keinginan mata. Apa keinginan mata itu? Keinginan mata itu menunjuk kepada keinginan tentang hal-hal yang menarik mata, tetapi dilarang oleh Allah. Keinginan mata, keinginan yang menarik, saudara. Yang keinginan yang menarik mata kita, tetapi yang menarik dilarang oleh Allah. Dan kebanyakan kan keinginan-keinginan mata kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Mata jahatlah dan sebagainya dan sebagainya. Coba kita lihat sebentar dalam Amsal 27 ayat 20. Apa yang dikatakan di sana tentang keinginan mata? Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikian juga mata manusia. Di dalam Alkitab terjemahan lama ditulis seperti ini. Neraka dan kebinasaan tidak pernah kenyang. Demikian pun mata orang tidak pernah kenyang.
Kalau kita mengikuti keinginan mata kita, saudara, keinginan mata kita ini tidak pernah puas. Sudah mendapat sesuatu, pengen dapat lagi yang lain. Sudah mencapai sesuatu, pengen lagi mencapai yang lain. Terus diikutin, saudara. Dan dikatakan di sini, keinginan mata itu merupakan keinginan tentang hal-hal yang menarik mata, tapi dilarang oleh Allah. Seperti neraka dan kebidanan tidak pernah kenyang. Begitu juga mata orang tidak pernah kenyang. Kenapa, saudara? Karena di belakang mata ini ada iblis. Keinginan-keinginan mata yang timbul dari dalam kehidupan kita, yang berasal dari dunia, itu di belakang ada iblis. Itu sebabnya iblis selalu menawarkan hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang berbau dosa. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Kan kita tahu di HP itu kan seringkali ada, aduh saya ini janda kesepian loh. Benar nggak, saudara? Pernah kita dapat itu? Saya pernah dapat, saudara. Saya janda kesepian loh. Saya perlu begini. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, yang terkena dengan rayuan ini. Dan sekarang dia dipecat, saudara. Dia terkena dengan rayuan ini. Lalu dia ladenin WA itu, lalu mereka video callan. Sampai akhirnya melakukan dosa yang tidak melakukan dalam secara lahiriah tapi secara video call. Dan itu jadi viral, saudara. Dia lakukan itu, keinginan mata. Dia jatuh dalam dosa. Akhirnya apa? Dia mengalami hukuman. Organisasi menjatuhkan hukuman pemecatan dari sebagai pendeta atau sebagai gembala. Keinginan mata. Kenapa? Karena di belakang keinginan mata itu berasal dari iblis. Dan iblis selalu membawa orang yang dikendalikan, dikuasai, tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Saudara sudah dapatkan sesuatu, saudara tidak pernah puas. Saudara ingin dapatkan yang lain lagi. Saudara dapatkan sesuatu, saudara tidak puas, ingin dapatkan yang lain lagi. Inilah keinginan mata, saudara. Dan itu semua berasal dari dunia ini. Dan kita harus kalahkan keinginan-keinginan mata ini. Coba kita membaca di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Apa yang dikatakan di sana tentang mata, saudara? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Perhatikan ayatnya yang ke-22 tadi. Coba tampilkan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu itu. Itu sebabnya kita harus perhatikan siapa yang mengendalikan keinginan mata kita. Apakah iblis ataukah Tuhan? Kalau iblis yang mengendalikan keinginan mata kita, dia tidak akan pernah membawa kepuasan dalam hidup ini. Selalu kurang. Udah punya istri satu, pengen istri dua. Udah pengen istri tiga dan seterusnya. Keinginan mata tidak pernah puas karena di belakangnya ada iblis. Lalu yang ketiga, keangkuhan hidup. Yang ada di dalam dunia ini bukan hanya keinginan daging, bukan hanya keinginan mata, tetapi juga keangkuhan hidup. Apakah keangkuhan hidup itu, saudara? Keangkuhan hidup adalah adanya roh kecongkakan dan kemandirian yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini kan adanya roh kecongkakan dan kemandirian yang tidak mengakui firman-Nya sebagai kekuasaan tertinggi. Iblis dijatuhkan dari sorga karena kesombongan. Dia dicampakkan dari sorga karena kesombongan. Dan itu sebabnya karena kesombongan inilah dia tularkan kepada manusia.
Manusia yang mau dikuasai oleh iblis, dia adalah manusia yang sombong, saudara. Sombong berarti dia tidak mengakui Allah sebagai kekuasaan yang tertinggi di dalam kehidupannya. Orang sombong itu adalah orang yang merendahkan orang lain, saudara. Menganggap diri lebih daripada orang lain, itu orang sombong. Dia merasa dirinya lebih dari segalanya. Dia tidak mengakui kelebihan orang lain. Dia merasa dia lebih dari orang lain itu. Itu orang sombong, saudara. Waktu kita dikuasai dengan kesombongan, sebenarnya kita tidak mengakui Allah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam hidup kita. Kalau kita membaca Amsal 6 ayat 16 dan 17, apa yang dikatakan di sana Amsal 6? 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan seterusnya, saudara. Kita lihat di 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, salah satunya adalah mata sombong. Kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, itu yang menjadi kebencian daripada Tuhan. Kenapa Tuhan benci? Karena ini sifat daripada iblis, saudara. Orang-orang yang sombong, orang yang dikendalikan oleh iblis dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan katakan, kita harus kalahkan dunia, sistem dan tatanan yang ada dalam dunia ini yang sudah dikendalikan oleh iblis. Dan bagaimana kita mengalahkannya? Dengan iman kita. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita masuk yang kedua, saudara. Bagaimana iman yang mengalahkan dunia itu? Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita sudah baca, ayat 1 sampai 5, ada 3 cara kita bisa melihat iman yang mengalahkan dunia. Yang pertama kita membaca di dalam ayat 1a dan ayat 5b. 1 pasal 1, pasal 5 ayat 1a dan 5b. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Ayat 5b. Ayat 5b, 1 ayat 5 ayat 5b. Ayat 5-nya, majuin ayat 5. Ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, iman yang mengalahkan dunia, di mana kita bisa kalahkan semua sistem tatanan yang ada dalam dunia ini karena sudah ditinggalkan oleh iblis, keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Iman di mana kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Saudara, waktu kita dengar kata Yesus adalah Kristus, Kristus itu adalah gelar dari Yesus yang artinya yang diurapi. Kita harus mengakui Yesus adalah Kristus yang diurapi. Lalu yang kedua, kita harus mengakui Yesus adalah anak Allah. Nah, anak Allah di sini dalam konteksnya saudara sebagai Allah yang menjadi manusia. Anak Allah berkodrat sama seperti Allah, saudara. Waktu ahli Taurat mendengar Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, mereka marah dan ingin melemparkan Yesus dengan batu. Kenapa? Karena Yesus menyamakan dirinya sama seperti Allah. Anak Allah sama seperti Allah. Kenapa saudara? Kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah. Berkodrat sama seperti Allah. Karena orang dunia tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Boleh saudara tanya kepada orang di luar kita, apakah mereka percaya Yesus ada anak? Mereka tidak percaya. Nah kita orang percaya, kalau kita ingin mengalahkan dunia, kita percaya Yesus adalah anak Allah. Kenapa kita percaya Yesus adalah anak Allah? Yohanes 16 ayat 33, perhatikan di sana. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kenapa kita menganggap Yesus sebagai anak Allah? Waktu kita menganggap Yesus anak Allah, Yesus inilah yang sudah mengalahkan dunia. Orang yang mengaku Yesus anak Allah, supaya Yesus sudah mengalahkan dunia, maka mereka juga dapat mengalahkan dunia ini, saudara. Kalau kita mengaku Yesus adalah anak Allah, Yesus yang sudah kalahkan dunia, dia bisa juga kita, berarti kita juga orang yang percaya bisa mengalahkan dunia ini. Kemenangan yang sudah raih dalam hidupnya, saudara, diberikan kepada kita supaya kita juga bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Jadi keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup yang bukan berasal darah bisa kita kalahkan. Dengan apa? Dengan iman, di mana kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes pasal 5, ayatnya yang ketiga, ayat yang kelima, apa dikatakan di sana? 1 Yohanes pasal 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Siapakah yang mengalahkan dunia selain mereka yang percaya Yesus adalah anak Allah? Artinya kalau kita percaya Yesus adalah anak Allah, kita bisa mengalahkan dunia ini. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana iman yang mengalahkan dunia? Pasal 5 ayat 1 bagian B. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, perhatikan, lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya Yesus anak Allah adalah Kristus, lahir dari Allah. Yang kedua, saudara, iman yang mengalahkan dunia itu adalah iman di mana dia percaya bahwa dia lahir dari Allah. Apakah lahir dari Allah itu, saudara? Hidup yang diperbarui. Hidup yang dilahirkan kembali. Orang yang lahir dari Allah adalah orang yang hidupnya sudah diperbarui, sudah dilahirkan kembali. Memiliki pembaruan hidup, meninggalkan kehidupan yang lama dan memunculkan satu kehidupan yang baru. Iman yang mengalahkan dunia adalah orang percaya yang sudah merasakan lahir baru dalam hidupnya. Di mana dia tinggalkan kehidupannya yang lama, lalu yang muncul adalah satu kehidupan yang baru. Coba kita lihat, saudara. Apakah kehidupan lama kita sudah kalahkan? Atau masih terus menguasai kehidupan kita? Kalau kita masih dikuasai dengan kehidupan lama, kita tidak bisa kalahkan dunia ini, saudara. Justru dunia bisa mengalahkan kita. Iman yang mengalahkan dunia, orang yang percaya bahwa dia lahir dari Allah. Dia meninggalkan kehidupan yang lama dan memunculkan satu kehidupan yang baru. Coba kita membaca Yohanes pasal 3, ayat 3 sampai 6. Bukan Yohanes pasal 3, bukan 1 Yohanes. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? 6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini, saudara, dilahirkan kembali, dilahirkan oleh roh. Kehidupan lama kita tinggalkan, itu orang yang dilahirkan kembali. Kehidupan lamanya dibuang dari kehidupannya, lalu yang muncul kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, lalu yang muncul yang baru. Dan orang-orang yang dilahirkan inilah yang bisa mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Perhatikan di sini. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah
tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Perhatikan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Orang-orang yang dilahirkan kembali, saudara, oleh roh, dia tinggalkan hidupnya lama, muncul dengan hidup yang baru. Dia tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Kenapa? Perhatikan tadi, Allah itu melindunginya dari si jahat dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Itu sebab penting, saudara, kehidupan yang sudah dibaharui. Kehidupan lama kita, mari kita kubur, saudara. Bangkitkan satu kehidupan yang baru. Dengan kehidupan yang baru inilah kita katakan kita bisa mengalahkan dunia ini. Lalu yang ketiga, saudara, yang terakhir kita cepat saja. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Bagaimana iman yang mengalahkan dunia? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Iman yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Dunia di mana sudah dikuasai oleh si jahat, semua sistem dan tatanannya sudah dikendalikan oleh iblis. Kita bisa kalahkan itu kalau kita jadi orang percaya yang mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan adalah orang yang hidup di dalam ketaatan. Kita harus belajar, saudara, mengasihi Allah kita dengan sungguh. Dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap kekuatan kita dan segenap akal budi kita. Orang yang mengasihi Allah, dia dapat melakukan perintah-perintahnya. Apakah perintah-perintah itu berat, saudara? Tidak. Perintah-perintah itu tidak berat. Kenapa? Karena hanya orang yang tidak mengasihi Tuhan yang merasa perintah-perintah Tuhan itu berat. Orang yang mengasihi Tuhan, perintah-perintah itu tidak berat dilakukan di dalam kehidupannya. Perintah apapun, saudara, yang mungkin secara manusia kita sulit melakukannya. Kalau kita dasarnya mengasihi Tuhan, kita dapat lakukan perintah-perintah Tuhan itu. Karena perintah-perintah Tuhan itu tidak berat kalau kita mengasihi Dia. Ayat terakhir, saudara, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan satu perintah Tuhan, tapi segala perintah Tuhan, saudara. Mari, saudara, sejauh mana kita selama ini taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita ingin dapat mengalahkan dunia ini, kita kalahkan dengan iman. Iman yang bagaimana? Iman dari orang yang mengasihi Allah serta melakukan